Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Agus. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok K1 yang beranggotakan Egbert Chandra, yaitu saya sendiri, lalu ada Clinton Stefano Karcen, lalu ada Samuel Roger Wiharto, dan yang terakhir ada Ponya Herani Bangkeling, akan mempresentasikan jurnal kita yang berjudul Model A5 untuk memprediksi harga penutupan saham perusahaan KLB dan Pfizer. Pada presentasi ini, kita akan membahas tentang pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Investasi saham akhir-akhir ini sedang marak di masyarakat. Investasi saham adalah kegiatan yang memperoleh keuntungan di masa depan, namun perlu kita ingat bahwa investasi saham juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk memahami pergerakan saham sebelum transaksi. Di sini, kita akan membahas tentang dua perusahaan farmasi. Yang pertama yaitu Kalbe. Kalbe Farma adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Mereka fokus pada produk farmasi seperti vitamin, suplemen, dan obat-obatan yang tidak memerlukan resep dokter. Mereka memiliki beberapa merek terkenal seperti Promac, Woods, Bioplacenton, dan Heximer. Lalu perusahaan farmasi kedua adalah perusahaan Pfizer, perusahaan farmasi global yang berkantor pusat di New York. Mereka telah menghasilkan obat-obatan terlaris di dunia seperti Lipitor, Viagra, Prevnar, dan yang seperti kita ketahui, mereka juga sudah terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19. Tentu para investor sangat melihat bagaimana perusahaan itu berkembang. Melihat bahwa kedua perusahaan farmasi tadi berkembang dengan baik, tentu investor sangat menarik untuk memiliki saham mereka. Sehingga analisis pergerakan saham bisa dilakukan dengan menggunakan metode Box-Jenkins, yaitu menggunakan model A5. Karena model A5 ini sangat cocok untuk menambahkan data harga saham yang fluktuatif dan memiliki tren. Investasi pada saham perusahaan farmasi membutuhkan pemahaman terhadap tren pasar, resiko, serta model analisis yang efektif untuk memprediksi pergerakan harga saham. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengenalan data. Jadi dataset yang kami gunakan berasal dari Yahoo Finance dan kami ambil periodenya itu dari tanggal 12 Juni 2020 sampai 12 Juni 2023. Jadi 3 tahun terakhir. Nah, dataset ini terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada date, tanggal, ada open, high, low, close, adjusted close, dan volume. Karena penyesuaian pada harga penutupan atau adjusted cost ini dianggap lebih mewakili nilai intrinsik sebenarnya dari saham, maka kita akan memilih adjusted close ini sebagai variabel yang dimodelkan. Gitu. Oke. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama, kita ingin menentukan model deret waktu yang terbaik untuk saham Kalbe dan Pfizer berdasarkan data dari 12 Juni 2020 sampai 12 Juni 2023. Yang kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk meramalkan harga saham Kalbe dan Pfizer selama setahun mendatang. Sekarang saya akan membahas metodologi yang akan digunakan dalam laporan ini. Di sini kami menggunakan metodologi Box-Jenkins, di mana langkah pertama kami akan mengambil deret waktu dari sumbernya, yaitu untuk kasus ini sumbernya adalah Yahoo Finance. Lalu kemudian dari data mentah tersebut, kami akan menentukan dan memilih data-data yang akan kami modelkan dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian kami membagi data-data yang dimiliki menjadi data latih atau data training dan data testing atau data uji. Di mana perbandingan data latih dan data uji bisa 7:3, 8:2, dan 9:1. Nah, berikutnya kami akan mendiagnosa model dengan menggunakan data latih. Langkah pertama yang kami lakukan adalah merepresentasikan data latih tersebut menjadi bentuk grafik untuk mengecek kestasioneran data. Nah, lalu kami bertanya apakah datanya stasioner. Di sini kami bisa menggunakan grafik dan juga
dan juga uji Dickey Fuller atau ADF test. Nah, jika jawabannya tidak stasioner, maka kami akan mentransformasikan data latih tersebut atau melakukan differencing yang berlaku kelipatan sehingga menjadi stasioner. Jadi setelah pertanyaan ini, jika jawabannya tidak, kita kembali ke langkah ini hingga menjadi stasioner. Nah, jika sudah stasioner, berikutnya kami menduga model berdasarkan grafik ACF, PCF, ECF, dan dekomposisi seasonal. Di sini perlu diperhatikan bahwa data yang kami gunakan untuk menduga model ini itu adalah data yang sudah distasionerkan. Lalu kemudian dari model-model tersebut yang mungkin, kami memilih dugaan tersebut dengan AIC, BIC, dan signifikan level parameter-parameternya. Lalu kami memilih satu atau beberapa dugaan model yang terbaik. Berikutnya, kami bertanya apakah model yang dipilih sudah memiliki residual normal, independen, dan variansi yang tidak membesar. Jika jawabannya tidak, maka kita harus transformasi lagi, lalu kembali ke langkah ini. Jadi ini kalau misalnya jawabannya tidak terus, ini bakal diulang-ulang terus sampai jawabannya iya. Dan jika jawabannya iya, maka kami mengecek model yang dipilih, model-model yang tadi dipilih, dengan mengecek RMSE, MAPE, dan MAE berdasarkan data testing yang dimasukkan ke model yang dipilih. Nah, jika terdapat beberapa model yang dipilih sebelumnya, maka akan dipilih model dengan nilai RMSE yang terkecil. Tadi di metodologi buat check-in tadi, nah itu kan ada beberapa instrumen pengujian atau pengukuran yang digunakan gitu. Nah, berikut instrumen pengujian dan pengukuran yang digunakan. Antara lain yaitu ada uji Dickey Fuller yang menentukan kestasioneran dalam sebuah data. Nah, dalam pengujian tersebut digunakan dua hipotesis berikut, yaitu H0-nya itu dinyatakan tidak stasioner untuk semua datanya, dan H1-nya itu yaitu ada sebuah data yang diuji itu stasioner. Nah, habis itu ada IK Information Criteria, yaitu yang disingkat IC dapat digunakan untuk memilih model terbaik dengan perhitungannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya, jauh berbeda, temannya itu adalah Bayesian Information Criterion, di mana BIC ini adalah eh, digunakan juga untuk memilih model terbaik, di mana dalam mengambil kesimpulan tidaklah berbeda dengan IC. Nah, itu rumusnya sebagai berikut. Terus dari gitu ada namanya root mean square error (RMSE), di mana ini untuk mengevaluasi model dengan mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Nah, berikut perhitungan rumusnya, yaitu adalah nilai prediksi dikurang nilai observasi dikuadratin. Nah, habis itu diakalin ini harus ada kuadratnya. Gitu. Jangan lupa nama dibagi n-nya. Selanjutnya ada mean absolute percentage error, yaitu singkat MAPE, yaitu untuk mengukur keakuratan model dalam melakukan prediksi atau peramalan. Berikut perhitungan rumusnya gitu. Itu udah gitu, ada mean absolute error atau MAE yang menghitung beberapa rata-rata kesalahan absolut dalam predik. Ya, jadi kurang lebih kayak gini juga rumusnya. Nah, RMSE MAPE nama ini kurang lebih sama gitu fungsionalnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir itu adalah uji Lingenbox. Itu untuk memeriksa keberadaan autokorelasi dalam sekuan data. Dalam pengujian tersebut digunakan dua hipotesis berikut, yaitu adalah tidak ada autokorelasi dalam data, itu buat Hanelnya, dan untuk H1-nya itu terdapat autokorelasi dalam data. Dengan perhitungan uji statistiknya sebagai berikut. Selanjutnya, kita langsung memodelkan harga penutupan saham KLB. Tahap-tahapnya adalah pembagian data, proses rasionalisasi, spesifikasi model, seleksi model, diagnosa model, dan peramalan. Pada pembagian data, kita membagi data harga penutupan saham KLB menjadi data latih dan data uji, dengan data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Sebelum masuk ke proses rasionalisasi, kita melakukan transformasi log pada data untuk menghindari pelanggaran asumsi normalitas. Lalu, proses rasionalisasi, kita menggunakan uji Eddy-Fuller test atau uji EDF dengan melihat nilai p-value-nya, yaitu 0,8125, yang masih lebih besar dari 0,05, ya, di mana 0,05 itu adalah signifikan level yang kita tentukan. Jika nilai p-value-nya masih besar dari 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data belum stasioner. Sehingga kita akan melakukan diferensiasi lagi sekali
dan lakukan IDF test lagi. Setelah kita melakukan diferensiasi sekali, kita mendapatkan dari uji IDF-nya p-value-nya itu 0, yang berarti dia udah kurang dari 0,05, maka data udah stasioner. Nah, selanjutnya kita akan spesifikasi model. Kita tahu bahwa ARIMA itu ada order P, order D, dan order Q. Nah, kita bisa dapat order P itu dari plot RCF, order Q dari plot RCF-nya, dan order D itu kita bisa melihat seberapa banyak diferensiasi yang diperlukan untuk mendapatkan data yang stasioner. Dan di sini kita melakukan diferensiasi sekali, dan sudah mendapatkan data stasioner, maka kita dapat order D-nya 1. Nah, dari gambar plot ACF dan PACF-nya, kita bisa memilih 6 kandidat model, yaitu ARIMA 210, ARIMA 012, ARIMA 013, ARIMA 213, ARIMA 112, dan yang terakhir ARIMA 211. Dan kita bisa melihat koefisiennya, yaitu di sini, di tabel ini, yang koefisien R1, R2, M1, M2, dan M3. Dan selanjutnya kita seleksi model, di mana di sini kita menghitung nilai IC dan PIC untuk ke-6 kandidat model, yang nantinya juga akan didiagnosa di tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah diagnosa model gitu tadi. Dari seleksi model yang kita dapetin semua, kita lihat tadi IC paling kecil ternyata ada di ARIMA 210. Di mana IC terendahnya itu adalah kalau kita lihat tadi dari yang sebelumnya itu sebesar minus 2.971. Walaupun kita lihat itu nggak jauh berbeda ya antara kan 6 model tersebut gitu, tapi kita bisa asumsi. Kita ambil yang apa terbaiknya di mana yang paling kecil itu adalah minus 2.971. Nah, udah gitu, dari situ dari model tersebut kita uji normalitas dan uji Linjux boxnya gitu. Nah, dari normalitasnya kita lihat coba grafiknya. Nah, di grafik berikut terlihat kalau dia itu stasioner gitu. Udah gitu, kita bisa lihat juga dari histogramnya itu kalau dia itu normalitas juga gitu. Nah, jadi kita bisa bilang, oh ini A5 210 ini cukup baik sih gitu. Nah, tapi nggak cuma itu sendiri, itu doang. Selanjutnya kita lihat hasil uji linjeng boxnya tadi di mana eh, jelas apa namanya dari kedua gambar tersebut jelas bahwa residual model A501 telah berdistribusi normal dan rata-rata residunya itu mendekati nol tadi yang tadi itu. Dia stasioner tapi mendekati nol. Tapi bukan hanya itu nilai p-value dari hasil ujinya lihat tuh. Nilai p-value itu 0,97 kan dengan alfa 5% sehingga tidak ada autokorelasi antar residual gitu. Nah, itu tadi dengan teori yang landas teori yang tadi dibahas di metodologi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa dapat kesimpulannya kalau dia itu berdistribusi normal, terus rata-rata residunya telah mendekati nol yang juga stasioner ya, mendekati nolnya, dan tidak ada autokorelasi antar residual model ARIMA 210 ini. Gitu. Selanjutnya kita melakukan peramalan di mana setelah memiliki model itu eh, kita menggunakan model tersebut untuk meramalkan harga penutupan saham KB untuk 62 hari ke depan gitu. Nah, peramalan dapat dilihat pada gambar berikut gitu. Jadi itu prediksinya kan. Nah, kalau kita lihat dari prediksi tersebut gitu ya, sama apa peramalan itu, nah sebetulnya itu diramal, diramal terus dimasukin ke data validation. Nah, ketika dimasukin ke data validation, baru kita kan kayak itu ramalan data validation tadi, oh kayak berikut. Terus udah gitu, data aktualnya kayak gimana? Nah, kita bisa menggunakan RMSE dan kawan-kawannya gitu untuk mengecek seberapa akurat. Nah, jadi dengan demikian kita melanjut ngecek. Oh, ternyata didapatin RMCE-nya itu adalah 0,60783. Dan terus habis itu mainnya itu 0,05085 dan mapenya itu 0,000664. Di mana kita bisa lihat eh, dari ketiga uji ini adalah terlihat sangat kecil gitu. Siapa sangat kecil kesalahannya gitu. Yang kita bisa bilang itu adalah cukup akurat dan presisi dalam meramalkan harga penutupan saham kalbe gitu. Jadi kayak kita mau tadi yang sebelumnya 62 hari ke depan tadi kita ramalkan. Nah, itu bisa eh 62 hari ke depan itu kan udah ada data aktualnya kan. Jadi bisa bandingin buat RMSI-nya. Tapi buat berikut-berikutnya gitu ya, sama yang di tahun sekarang gitu ya mungkin 14 17 Desember 2023 gitu selebihnya gitu
Nah, itu kita bisa tahu di bulan Desember atau Januari atau enggak 2024 dan berikutnya itu ini cukup kita bisa katakan akurat gitu dan presisi gitu. Nah, itu mungkin dari ketika jadi model Kalbe itu sendiri adalah Arima 210. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan untuk saham Pfizer. Jadi ini adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk memodelkan harga saham Pfizer. Yang pertama, kita akan melakukan pembagian data. Kedua, adalah proses stasionerisasi. Yang ketiga, spesifikasi model dari data harga penutupan saham Pfizer. Yang keempat, seleksi model. Yang kelima, diagnosa model. Dan yang terakhir, kita akan melakukan peramalan. Jadi kita akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu pembagian data. Baik, jadi di sini kita akan membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Dan kita ambil data latihnya sebesar 80% dan data ujinya sebesar 20%. Lalu setelah itu kita akan melakukan proses stasionerisasi. Di sini kita akan memeriksa jika data yang kita punya sudah stasioner atau belum. Dan ini kita lakukan dengan melakukan uji ADF test. Dimana kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka data belum stasioner. Di sini kita bisa lihat hasil output dari pemrograman di Python dan p-value-nya ini adalah 0,28. Jadi karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 maka data belum stasioner. Untuk itu kita harus melakukan diferensiasi sebesar ya kita coba dulu 1 kali, dan kalau memang datanya masih belum stasioner kita lakukan 2 kali dan seterusnya. Dan di sini kita lakukan 1 kali dan kita dapat hasil ADF testnya seperti ini, dan kita lihat bahwa p-value-nya sudah kurang dari 0,05 maka data yang kita miliki sudah stasioner. Setelah data yang kita punya sudah stasioner, kita dapat mengidentifikasi order P dan Q-nya. Karena D-nya udah sama dengan 1, maka kita cari nilai P dan Q. Dan untuk mencari nilai P dan Q, kita harus melihat plot ACF dan PACF-nya. Dapat dilihat dari plot ACF dan PACF-nya, kita pilih 5 kandidat model, yaitu Arima 310, Arima 013, Arima 213, Arima 212, dan Arima 113. Dan setelah ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan koefisien pada masing-masing model. Dengan menggunakan fungsi Python, yaitu fungsi autorima, kita peroleh tabel di bawah ini yang merangkum koefisien-koefisien dari masing-masing parameter yang ada di model-model Arima untuk keenam model ini. Nah, berikutnya kita akan melihat nilai AIC dan BIC untuk keenam kandidat model tersebut. Nah, di sini kita perlu diperhatikan bahwa untuk model Arima 212 itu memiliki nilai AIC dan BIC yang paling kecil dibandingkan dengan model-model Arima lainnya. Oleh karena itu, model tersebut menjadi kandidat model utama yang paling baik. Nah, selanjutnya akan kita lakukan uji normalitas dan uji Young Box. Pertama kita lihat dulu grafik ini, kita akan melihat normalitasnya. Perhatikan bahwa residunya memiliki rata-rata 0 dan variasinya cukup konstan. Lalu di sini dilihat juga grafik densitasnya untuk residunya berbentuk distribusi normal. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa residunya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya akan kita lihat hasil dari uji Young Box. Nah, karena nilai dari hasil ujinya adalah 0,99 p-value-nya,
Artinya dengan alfa 5%, H0 dari uji dalam box ini diterima. Yang artinya tidak ada autokorelasi di antara residu untuk model ARIMA 212. Nah, setelah uji tersebut, kita dapat membuat peramalan. Nah, di sini adalah grafik yang menggambarkan peramalan untuk penutupan harga saham Pfizer untuk 62 hari ke depan. Jadi yang warna merah ini adalah prediksinya dan intervalnya. Nah, berdasarkan peramalan tadi, kita dapat membandingkan dengan data aslinya yang di real life untuk menghitung errornya. Di sini ada tiga nilai error yang dapat kita hitung. Pertama adalah root mean square error, lalu MAE dan MAPE. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai-nilai RMSE, MAE, dan MAPE-nya dapat dibilang cukup rendah. Yang artinya model ARIMA 212 cukup akurat dan presisi dalam meramalkan harga penutupan saham Pfizer. Nah, untuk menyimpulkan, jadi dalam laporan ini pergerakan harga saham perusahaan KB Pharma dan Pfizer itu dimodelkan dengan menggunakan ARIMA. Dan metode yang kami gunakan dalam laporan ini adalah metode Box-Jenkins. Jadi pertama data kami pisah menjadi data latih dan data uji, kemudian dilakukan transformasi sehingga dapat diperoleh data yang bentuknya stasioner. Kemudian beberapa model dikembangkan dan model yang paling baik dipilih berdasarkan kriteria AIC, BIC, MAE, MAPE, dan RMSE. Jadi dari beberapa model tersebut dipilih nilai yang meminimumkan kelima nilai tersebut. Nah, akhirnya model yang dipilih untuk perusahaan Kalbe Pharma adalah ARIMA 210 dan untuk perusahaan Pfizer adalah ARIMA 212. Nah, berikut ada daftar pusakanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.